orang Multisinema telepon terus. Mereka juga tanya, apa kita sudah dapat sponsor? Apa kita bisa memotret artisnya secara berbarengan, Bu? Kamu kasih jawabannya aja besok. Kita harus confirm dulu sama artisnya bisa atau enggak. Kamu kan tahu jadwal mereka tuh sangat bentrok. Masalah sponsor? Kamu telepon Rere. Baik, Bu. Siapa itu? Hampir lupa. Dia kan karyawan baru. Tempatnya di mana? Ibu lupa, dia kan yang menggantikan saya. Karena hari ini saya mulai cuti hamil. Saya sampai lupa. Saya akan pulang setelah ini. Saya kesini hanya memberikan briefing kepada dia sebentar. Ya. Selamat cuti ya. Nanti kalau kamu melahirkan, kamu telepon saya. Pasti, Bu. Kenapa laki-laki ya bukan perempuan? Asisten laki-laki kan sama aja, Bu. Malah kalau begitu, kita bisa saling memahami laki-laki. Ibu pakai kerudung bagus juga. Mau dipakai terus, apa hanya bulan puasa saja? Tolong panggil dia sekarang. Baik, Bu. Rangga, Ya. Ibu Ali panggil kamu. Oh, oke. Tunggu dulu. Tapi kamu jangan kaget ya. Karena dia tidak suka asisten laki-laki sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Ya, mudah-mudahan sama saya nggak begitu. Yuk. Ya. Bu, ini loh orangnya. Halo, Selamat bekerja, Alia. Rangga. Dia akan mulai bekerja hari ini. Dan sekarang saya akan pulang. Kamu sudah ceritakan semuanya apa pekerjaannya? Sudah, Bu. Dia sudah mengurusi masalah kita dengan Multisinema. Kalau begitu, saya pulang sekarang karena suami saya sudah menunggu. Oke. Salam sama Yusuf ya. Ya, Bu. Kalau kamu lahir, kamu telepon saya. Ibu kenapa? Nggak apa-apa. Gigi saya lagi bengkak, jadi pipi saya juga ikut bengkak. Oh, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya? Ya. Oke, kamu baik-baik ya? Terima kasih. Hati-hati ya, Rika. Ya, Bu. Mari silakan duduk. Oh, iya. Saya harap kamu bisa bekerja seperti Rika. Rika orangnya gesit. Saya paling nggak suka sama anak buah yang suka so tau. Kalau kamu punya masalah, kamu konsultasikan sama saya. Karena saya paling nggak suka sama orang yang punya kesalahan. Baik, Bu. Tolong ketikin ini buat saya. Ini catatan ide saya. Saya akan kasih kepada Pak Baskoro. Maaf, Bu. Nah, tolong kerjakan cepat ya. Baik, Bu. Hebat juga idenya ya. Not bad. Halo, Mam. Gimana kerja kamu? Oke. So far so good. Oke. Tapi inget ya, kalau sampai kamu berubah pikiran, kamu cepat bilang sama papa kamu. Tahu nggak? Papa kamu tuh sebetulnya nggak suka kamu kayak begini. Habis dia pikir ngapain? Kamu nyamar jadi karyawan segala, buang-buang waktu. Mam, saya kan udah bilang dari dulu, kalau Papa mau saya kerja di perusahaannya, saya mau mulai dari bawah. Bawah sekali, Mam. Saya nggak mau nanti orang di sini berpikir dan tahu kalau saya anaknya Pak Handoko, pemilik perusahaan ini. Saya nggak mau, Mam. Biar saya mengenal mereka lebih baik lagi, ya? Tapi nggak. Mam, don't you worry, oke? Ya udah, kamu pulang cepet ya. Mama mau kamu nanti malam nemenin papa makan malam sama Pak Sujarwo. Iya, Mama sayang, oke?
Mama udah dulu ya. Bye. Sudah selesai ketikannya? Sebentar lagi. Sebentar lagi? Saya kan bilang secepatnya. Iya. Bu, ada yang mengganjal di pikiran saya ini, Bu. Saya udah baca dan ide Ibu bagus sekali. Tapi ada yang kurang kalau saya lihat ini. Ada kata-kata yang harus sedikit diubah ini. Ini kan untuk konsumen remaja, ya kan? Saya kan cuma menyuruh kamu untuk mengetik, bukan mengkritik saya. Saya tunggu 5 menit di meja saya. Gimana Rangga? Baik-baik aja. Dia tetap sama niatnya semula. Dia kerja sebagai karyawan di kantor papa. Lucunya, dia minta statusnya dirahasiain. Katanya jangan sampai semua karyawan tahu kalau dia tuh anak papa. Lucu juga. Kenapa gitu ya, Pak ya? Rangga itu lain dengan kakak-kakaknya. Dia suka sesuatu yang dia kenal lebih awal. Termasuk pekerjaan. Biarkan saja, Ma. Papa akan dukung dia. Tapi kasihan juga dong, Pak. Fasilitas yang didapat sama Bagas sama Yuni kan lain. Itu kan kemauannya. Justru itu lebih bagus. Mencetak dia menjadi orang yang tidak sombong. Kamu tahu, 15 tahun dia di LI. Semenjak dia masih kelas 1 SMP. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Masih tetap Rangga yang kita kenal sejak kecil. Rendah hati, tidak sombong. Kita harus bersyukur, Ma. Oh ya, gimana? Malam ini jadi dia makan malam sama Pak Jarwo? Jadi dong. Tapi dia nggak tahu loh kalau kita ada niat menjodohkan dia sama anaknya Pak Sujarwo. Kamu ini masih saja dengan niat untuk menjodohkan mereka itu. Iya dong, jelas. Itu. Halo? Keisha, kamu kenapa menangis, Keisha? Ayah, cepat kamu pulang. Si Ina tiba-tiba pulang nih. Kenapa, Pak Ina? Cepat kamu pulang. Anak-anak pada nangis lagi. Aku pusing nih, denger tangisannya. Gua nggak bisa diemin. Yaudah kamu cepat pulang deh, sebelum pala aku meledak nih. Bu, ini ketiga nih, Bu. Saya keluar sebentar. Nanti kalau ada telepon buat saya, bilang saya keluar sebentar. Saya balik lagi 2 jam ya. Kamu kasih ini ke Pak Bagas ya. Bapak mana sayang? Bapak mana? Tuh, anak kamu nangis terus tuh. Pusing saya. Ina mana? Tadi pagi nggak apa-apa, kok sekarang pergi. Ini mana saya tahu. Dia pergi tiba-tiba. Dia ninggalin anak-anak begitu aja tuh. Lihat tuh. Jangan-jangan dia pergi sama pacarnya. Dasar pembantu kamu punya otak. Nggak mungkin. Habis apa lagi? Dia mencuri barang-barang kamu? Enggak. Saya sudah periksa barang-barang kamu ada yang hilang. Ini dia nggak betah, pasti karena ngurusin anak. Makanya saya bilang sama kamu apa? Kamu berhenti aja kerja, urus tuh anak-anak. Kalau saya berhenti kerja, kita mau makan apa? Saya juga nanti bisa dapat. Emang belum waktunya aja. Ya. Bapak, Ya. Pak Bagas mau bertemu. Baik. Gimana kan? Lancar? Semuanya lancar, Bang. Bu Alia adalah copyright andalan kita. Idenya cukup bagus loh.
Makanya gue tempatin lo sama dia. Selain menggantikan asisten yang cuti, lo harus banyak belajar dari dia. Oke. Oh ya, mana dia? Oh, dia lagi keluar, Bang. Katanya sih mau pulang sebentar. Sudah jam 1 lewat. Tumben. Biasanya dia on time. Dia kan tahu ada rapat tim kreatif hari ini. Coba lo hubungi dia. Soalnya penting. Oke. Bapak Rangga dipanggil Bu Alia. Ah, itu dia, Bang. Lo hubungi dia. Siapa? Ah, sorry. Pak. Jangan sampai penyamaran lo tahu. Oke? Siap, Bang. Kalian di sini dulu ya, nanti Ibu balik lagi ya. Ibu, nggak lama kan? Abu takut. Abu mau pulang. Jangan tinggalin Kasya, Bu. Kasya mau sama Ibu. Kasya juga takut. Abu, Kasya, kalau kamu di rumah siapa yang mau jagain kamu? Bu Ina nggak ada. Ayah lagi sibuk. Bu Ina pergi kemana, Bu? Mana Ibu tahu sayang. Ya, kamu di sini aja ya. Jangan nakal. Rangga, kamu mau tolongin saya jagain mereka? Soalnya saya mau meeting dulu sama Pak Bagas. Baik, Bu. Ya, ini anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua. Ini Abu, ini Keisha. Halo. Wajah Ibu. Kenapa? Nggak apa-apa. Ibu dipukuli ayah. Ayah jahat. Udah. Dia mukuli Ibu. Kamu jangan ngomong yang enggak dong, Abu. Ya, orang asing. Jangan ngomong yang enggak. Rangga, gak usah dengerin anak-anak ya. Saya meeting dulu. Oke. Assalamualaikum. Marni, Ayu, Tio. Alhamdulillah, untung kamu cepat pulang. Ada apa, Ma? Istri kamu! Kenapa, Marni? Istri kamu kabur bawa anak-anak. Man, tapi Mama tuh senang sekali, Man. Dia tuh bisa pergi dari rumah ini tanpa harus diusir. Man, waktu dia menyadari kamu pergi sama wanita yang datang kemarin itu, dan kamu nggak pulang-pulang, dia langsung kalang kabut nelponin kamu dan langsung dia tuh pergi bawa anak-anak. Mama senang kalau dia tuh pergi tanpa harus diusir. Duh, Man, kamu memang pintar sekali cari solusi tanpa harus mengusir dia. Man, kamu mau kemana? Saya mau mencari Marni karena saya tidak bersungguh-sungguh mengusirnya waktu itu. Kamu ini gimana sih? Wes, bento biarin aja. Udah kan kamu sudah ada penggantinya. Man. Gimana sih? Bikin bingung aja. Kemarin dia udah suruh-suruh pergi. Sekarang dia udah pergi. Dicari-cari lagi. Gimana sih? Kalian pulang duluan ya. Waalaikumsalam. Bunda lihat Marni nggak? Marni? Enggak tuh. Memangnya Marni kemana? Bunda nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya tahu selama ini kalau Marni ada masalah pasti datang ke Bunda. Jadi tolong katakan sama saya di mana Marni. Arman, Bunda tuh sama sekali nggak tahu di mana Marni. Mungkin dia lagi jalan-jalan sama anaknya. Nggak mungkin. Arman, Bunda tuh sama sekali nggak tahu di mana Marni. Demi Allah, Arman, nggak tahu Bunda. Memang ada masalah apa lagi sih? Kalian bertengkar ya? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, lalu kenapa Marninya pergi? Bunda, tolong Bunda. Ini urusan saya sama Marni. Kalau saya terangin ke Bunda, rumit Bunda. Ini masalahnya rumit sekali untuk dijelaskan. Tolong katakan di mana Marni.
Dengan begitu saya bisa menjelaskan semuanya sama Marni. Saya khawatir, Bunda, karena anak-anak dibawa oleh Marni. Bunda, saya pulang dulu lah, Bunda. Assalamualaikum. Ya Allah, ada apa lagi dengan Marni? Rangga. Lo tau apa sih? Lo nggak pernah mau tahu apa yang terbaik buat perusahaan kita dan apa yang tidak. Kenapa lo protes? Bang, mungkin gue nggak tahu yang terbaik untuk perusahaan ini. Tapi gue care. Gue peduli, Bang. Gue udah baca ide Ibu Alia ini. Dan idenya gue rasa bagus sekali. Sangat simpel dan komunikatif. Gue tertarik, Bang. Apa karena lo asistennya dia? Aduh, Bang. Gue sendiri yang baca ide itu. Apa benar itu? Apa mungkin lo tertarik sama dia? Nggak, ingat nggak? Bu Alia itu sudah punya suami dan 2 orang anak. Bang, gue tahu itu semua, Bang. Tapi alasan bukan itu. Lalu apa? Gue rasa ada sesuatu di ide tersebut, Bang. Ide itu sangat cerdas dan menarik. Dan gue rasa kita patut percaya dengan dia. Oke. Gue kasih kesempatan sama lo. Gue akan terima ide Bu Alia itu. Tapi kalau gagal, lo ikut bertanggung jawab dengan masalah ini. Oke, Bang. Deal. Apaan sih ini? Saya peringatkan sama ibu yang pertama dan yang terakhir kalinya. Hentikan usaha ibu sama cecunguk-cecunguk ibu untuk membunuh Aryo dan Karina. Karena saya tidak akan segan-segan melaporkan ke polisi ya. Atau malah sebaliknya. Saya yang akan membunuh mereka. Kamu ini bicara apa sih? Hah? Mentang-mentang udah diangkat jadi wakilnya Bu Karina, terus laga kamu seperti bos dan bisa merintah semua orang gitu. Saudara Baim, saya tidak akan mendengarkan perintah Anda, ngerti? Alah, terserah ibu. Saya Baim sampai kapanpun tidak akan rela orang yang saya cintai ibu mau celakain hidupnya. Nggak akan rela. Karena saya tahu, Bu. Ibu udah bayar pembunuh bayaran kan? Untuk membunuh mereka kan? Hah? Saya udah punya buktinya dan kalau bukti itu saya laporkan ke polisi, tamat riwayat ini. Dan satu hal lagi. Ibu harus segera melunasi uang perusahaan ini yang ibu pakai. Kalau tidak, saya akan laporkan ke Dewan Direksi dan ibu harus mempertanggungjawabkan itu semua. Ingat ya, Ibrahim alias Baim tidak pernah main-main. Saya salah sasaran. Harusnya Baim yang saya bunuh. Ya. Dino, kamu segera bunuh Baim. Ya, Baim temannya Aryo. Kamu bilang sama orang suruhan kamu dan detik ini juga kamu bunuh dia. Cepat! Ngapain datang ke sini, Cika? Saya kan udah ngomong sama kamu. Jangan datang ke sini. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja. Nggak usah datang ke sini. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya. Saya mengakui semua dosa saya. Asal Mas mau membantu saya. Ada apa?
kebetulan Alia lewat sini, emang kita lagi nunggu ya Bunda ya. Memangnya ada apa? Ada yang ingin kita bicarain sama Alia. Ada apa ya? Apa salah saya sama Johan? Apa? Kenapa ada orang jahat seperti dia? Saya sendiri nggak tahu, Mas. Saya benar-benar nggak tahu. Yang jelas, dia pernah bilang kalau dia menginginkan Mas bisa dengan Marni dan saya bersama Mas. Saya juga tidak tahu apa alasannya. Yang pasti, dia pernah ngomong kalau dia menginginkan anaknya mendapatkan harta dari Mas. Anaknya? Iya. Apa maksudnya anaknya? Anaknya yang mana? Jangan-jangan si Bunga itu, Man. Kan Johan itu kan kenal sama Sinta. Jangan-jangan ada hubungan antara Johan dan Sinta. Iya, Mas. Mas kan dulu pernah cerita kalau Mas dulu dicelakain sama Johan dan Sinta. Saya tidak bisa melupakan kamu. Bohong kamu. Kamu tidak pernah mencintai saya. Kamu cuma mencintai uang saya. Kalau saya hanya mencintai uang kamu, buat apa saya membantu kamu untuk mendirikan showroom motor itu? Kamu memang membantu saya. Dan kamu juga yang menghancurkan semuanya. Saya tidak berniat begitu. Itu pun saya lakukan karena Marni menelpon saya dan meminta saya untuk menjauh dari kamu. Jadi, saya memutuskan untuk pergi. Padahal saat itu, saya mau ketemu kamu. Saya pergi dalam keadaan hati terluka. Apalagi, saya tahu kalau saya telah mengandung anak kamu. Dalam kepergian saya, tadinya saya mau menggugurkan kandungan ini. Tapi saya tidak tega. Karena saya selalu mengingat kamu. Sinta. Sudahlah. Kamu nggak usah ngebohongin saya. Percuma. Buat apa? Saya tidak akan terpengaruh lagi. Saya cuma Sinta. Lepas, Sinta, lepas. Sin, udah Sin. Udah cukup. Saya percaya dengan ucapan kamu. Udah, saya percaya. Percuma percaya. Kalau kau tidak mau menikahi saya. Iya, Sin. Iya. Saya akan menikahi kamu. Benar kamu mau menikahi saya? Iya. Saya berjanji, Arman, akan menjadi istri yang setia dan mengabdi sama kamu. Enggak mungkin. Bunga anak saya tahu itu. Enggak mungkin. Saya harus ketemu dengan Johan. Jangan, Mas. Jangan. Kalau Mas temuin dia akan mencelakakan Wira. Lebih baik kita lapor ke polisi. Biar dia ditangkap dan saya bisa membawa Wira pergi. Tapi kalau nanti kita lapor ke polisi, saya takut. Mana? Saya akan bersaksi membantu Mas. Kita berdua harus melawan Johan. Kita berdua harus memasukkan dia ke penjara. Kita harus melawan dia, Mas. Kita harus melawannya. Saya mau bicara, Mas. Percuma kamu minta maaf. Saya tidak akan memaafkannya. Sebagai suami, saya hanya bisa mendoakan kamu. Semoga kamu masuk neraka karena kamu tidak menyaut ucapan saya. Benar, Mas mau memperkosa Ina.
sehingga Ina kabur dari rumah ini, Mas. Kurang ajar kamu. Siapa yang kurang ajar? Saya atau Mas? Lalu kan, Mas. Saya nggak pikir Mas bobrok itu. Saya pikir perlakuan Mas kasar karena Mas kehilangan pekerjaan. Tapi selain patah hati, Mas juga patah moral. Mas harus minta maaf sama Ina. Saya tidak akan melakukannya. Mas. Saya bilang sama kamu sekali lagi. Saya tidak akan melakukannya. Dengar nggak sih? Dasar tuli. Kamu bikin nafsu makan saya hilang, tau nggak? Hah? Kamu benar-benar istri nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Alia, kalau kamu menuduh saya lagi, saya tidak akan segan-segan membunuh kamu. Mas, saya mohon, Mas. Jangan lari dari masalah, Mas. Selesaikan dulu masalah ini, Mas. Mas, saya malu sama Bunda, sama Habibah. Kalau misalnya dilaporkan kepada Pak RT dan Pak RT melaporkan kepada polisi, Mas. Istighfar, Mas. Akui semua kehilafan, Mas. Dan saya berjanji untuk melupakannya, Mas. Alia, kalau kamu percaya sama pembantu, silakan. Kamu memang istri nggak tahu diri. Bu, Ayah kenapa lagi, Bu? Saya marahin Ibu lagi ya? Enggak, sayang. Terus kenapa? Ayah nggak marahin Ibu. Cuma marahin sedikit aja, sayang. Ayah nggak marah sama Ibu, sayang. Ayah cuma marah sedikit aja sama Ibu. Kalian jangan takut, ya. Ya Allah, kenapa suamiku jadi begini? Apa salahku, ya Allah? Dulu dia sangat manis dan baik. Dulu dia sangat perhatian dan sayang. Kenapa udah jadi begini, ya Allah? Ya Allah, tunjukkanlah pada suamiku jalan yang benar. Jangan biarkan dia larut dalam kesalahan, ya Allah. Tolonglah dia, ya Allah. Tolonglah dia, ya Allah. Yuk, kita selamat. Bisa aja. Mas Andoko. Mas Andoko ini ada-ada aja. Benar kan? Lu benar kan? Coba waktu itu nggak langsung saya katakan. Kamu habis dan bisa kehilangan muka. Ya nggak? Saya boleh ke toilet dulu? Oh, silahkan. Biar Rangga yang anter. Ya? Rangga, ayo anter Tia dulu. Sekalian kamu ajak keliling, lihat koleksi lukisan papa kamu. Soalnya Tia suka lihat lukisan. Ya kan Tia ya, sayang? Iya. Ayo deh. Mudah-mudahan rencana kita berhasil ya. Lihat aja. Mereka serasi kan? Pada dasarnya, saya nggak keberatan. Tapi, apa mereka mau dijodohkan? Oh, pasti mau. Rangga itu orangnya penurut. Apa yang saya inginkan, pasti dia nurut. Dan dia nggak pernah neko-neko. Dia orang yang suka bergaul, supel lagi. Jadi tidak ada masalah kalau Tia harus bergaul dengan Rangga. Kamu bagus-bagus deh. Kamu beruntung bisa mengoleksinya. Bukan saya, punya ayah saya. Sama aja dong. Apa yang beliau miliki kan milik kamu juga. Aku juga punya 2 lukisan Basuki Abdullah di rumah. Ya, walaupun cuma 2, aku rasa itu cukup juga sih buat aku. Dan aku majangnya di ruang tamu biar kelihatan cantik. Kapan-kapan lihat pameran lukisan bareng ya? Boleh. Kalau besok ada acara nggak? Saya... Soalnya saya mau ngajak kamu ke ulang tahun temen. Mau ya? Saya... Papa saya bilang, saya boleh ngajak kamu kemana aja. Soalnya beliau percaya sama kamu. Mau ya?
terus, Mas. Cantikku, manisku. Kamu sudah menunggu aku ya. Kamu memang cantik. Kamu pasti sudah kangen sama aku. Ya, cantikku. Mas, istighfar. Ini tidak semua masalah bisa diselesaikan seperti ini, Mas. Mas! ngasih tahu tentang keadaannya si Baim. Aneh Habibah, Pak, kakaknya si Baim. Maksud Ibu Ibrahim? Iya, Ibrahim bin Salim. Saudara Baim masih ditangani oleh dokter. Lukanya cukup parah dan dia banyak kehilangan darah. Ya Allah, gimana dong, Pak? Aneh si Baim. Aneh pengen lihat si Baim, Pak. Aneh pengen lihat si Baim. Tenang, Bu. Dokter sedang berusaha untuk mengobatinya. Lebih baik ibu-ibu berdoa untuk keselamatan adik ibu. Ya Allah, kesian banget si Baim ya, Pak. Tuh anak pada kagak pernah punya salah sama orang, kagak pernah nyakitin hati orang. Paling kan dia bikin pegel aneh dong. Padahal tuh anak baik loh, Pak. Ya Allah. Memangnya apa motif pembunuhan itu, Pak? Saat ini kami belum bisa menemukannya. Tapi yang jelas bukan perampokan. Karena kami menemukan dompet Pak Baim yang masih utuh. Berarti ada orang sengaja untuk membunuhnya? Bisa saja begitu, Bu. Ya Allah ya Robi, jadi si Baim mau dibunuh sama orang. Ya Allah, kayak gak bener ya tuh orang. Si Baim belum kawin loh, Pak, kesian tau nggak? Kita berdoa aja Bang ya, kita berdoa aja. Biar Baim nggak apa-apa, biar Baim selamat ya. Aneh bakalan kejar tuh orang ya sampai ke akhirat sekalipun kalau dia coba ngebunuh si Baim. Si Baim tuh baik, Pak, Masya Allah. Meskipun sekalipun juga tuh anak. Oh, gimana dong Bunda, kesian si Baim. Ya Allah, Bunda. Ya Allah, kesian kan si Baim belum kawin. Ya Allah. Ya Allah, Bunda, kesian Baim. Kok belum dapat kabarnya juga tentang mayatnya si Baim. Jangan-jangan dia selamat lagi. Apa? Mana mungkin dia selamat? Kata teman kamu Roni, Baim itu terkena 5 tusukan, Dino. Jadi mana mungkin dia selamat? Atau jangan-jangan mayatnya belum diketemukan? Iya. Gimana, Dad? Lu udah nemuin lokasinya? Apa? Lu yakin? Oke. Gue tunggu kabar dari lo. Sekarang lu harus hati-hati. Karena kalau lu sampai dicergain sama polisi, gue nggak mau ikut campur. Ngerti lo? Bener juga dugaan gue. Ternyata dia selamat. Gak mungkin. Mana ada orang yang selamat dengan 5 tusukan? Emangnya siapa dia? Superman? Hah? Iya, emang nggak mungkin. Tapi pada kenyataannya, sampai detik ini si Baim masih hidup. Walaupun keadaannya sudah kritis. Mulai sekarang, kita harus hati-hati. Karena kalau sampai dia selamat, habislah kita.
Habis semuanya. Kalau itu kamu tidak usah khawatir, Dino. Karena saya yakin Baim pasti akan meninggal. Sekarang Tuhan memang sedang menyiksa dia. Supaya dia bisa merasakan bagaimana sakitnya tusukan Roni. Dino, kamu jangan terlalu tegang. Lebih baik kamu minum sekarang. Saya yakin sebentar lagi kita pasti terima kabar dari teman kamu yang mengatakan bahwa Baim telah meninggal dunia. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah apa langkah kita selanjutnya setelah kita berhasil membunuh Baim. Siapa yang akan kita bunuh duluan? Aryo atau Karina? Karina. Iya. Karina. Karena dia sudah menguasai harta kamu. Siapa itu? Dewi. Cepat kamu kejar dia. Bunuh dia. Mana kau? Lepasin! Lepasin! Kalian itu jahat! Kalian ingin membunuh Mas Aryo dan Mbak Karina kan? Kalian jahat! Percuma saja kamu teriak. Kamu tidak akan lolos. Bawa dia. Ikat kaki dan tangannya dan sembal mulutnya. Itu hukuman untuk orang yang berani. Kamu keterlaluan! Mama nggak ada kapoknya berbuat kejahatan, bahkan membunuh. Mama itu udah kemasukan iblis. Diam kamu! Siapa itu? Bicara lain! Saya nggak mau tinggal di sini sama pembunuh. Lepasin, lepasin! Silakan kamu teriak, ha? Silakan kamu teriak-teriak, karena tidak ada orang satupun yang mendengarkan. Jadi semua seisi rumah ini, kamu sampai mati. Jangan kamu. Lepasin, lepasin! Ayo. Mulai hari ini kamu nggak boleh kemana-mana. Dan mulai hari ini juga kamu akan hidup seperti tahanan. Ngerti kamu? Ikat dia. Jangan, Ma, jangan. Dewi nggak mau, Mama. Dewi nggak mau. Ma, kenapa Mama tega ngelakuin ini sama Dewi? Kenapa Mama tega nyakitin anak Mama sendiri? Sadar, Ma, sadar. Mama itu udah banyak melakukan kesalahan. Kenapa Mama masih terus melakukannya? Ingat, Ma, harta itu bukan segala-galanya di dunia ini. Harta itu hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Gak ada gunanya Mama berbuat jahat demi harta. Gak akan ada gunanya. Harta itu gak dibawa mati, Ma. Tuh apa kamu, eh? Memangnya kamu pikir bisa apa kita tanpa harta, eh? Kamu harusnya mikir, kamu sekolah itu dari mana? Mobil mewah, rumah mewah, baju bagus, eh? Harusnya tahu dong, harta kita sudah mulai diambil oleh Karina dan Aryo. Dan sebentar lagi kita jadi gembel. Dan akhirnya kita akan diludahi sama orang-orang. Lebih baik seperti itu daripada melakukan hal keji. Lebih baik miskin daripada jadi pembunuh. Diam kamu. Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Kamu membuat Mama jadi melakukan hal yang tadinya Mama tidak mau lakukan. Mama akan tetap mengurung kamu supaya kamu tidak cerita ke orang-orang tentang apa yang telah Mama lakukan. Ngerti kamu? Tutup mulut. Jangan, Ma. Mama, jangan, Ma. Mama, jangan. Mama tidak
akan melepaskan ikatan kaki dan tangan kamu juga mulut kamu sebelum kamu berjanji kamu tidak akan mengatakan pada siapa pun tentang apa yang terjadi. Jadi, Saudara Johan telah memperdaya Anda untuk menjebak Saudara Arman agar dia bisa menguasai harta Saudara Arman, begitu? Iya, Pak. Itu yang saya tahu. Kenapa Saudara mau? Karena saya diancam. Kalau saya tidak melakukannya, kakak saya akan dibunuh. Saya sangat takut, Pak. Dan saya sangat menyayangi kakak saya. Baiklah, laporan kami terima. Untuk sementara akan kami tindak lanjuti. Terima kasih, Pak. Saya sangat berharap Bapak bisa membebaskan kakak saya dari Johan. Baik. Kamu itu ya, budak apa ya? Baru kemarin Arman bilang, barang siapa yang tidak berpuasa hari ini akan diusir dari rumah ini. Kamu mau diusir? Ya, tapi kan Mas Armannya hari ini tidak ada di rumah, Mas. Aku ya tahu. Kamu tunggu ya pakai otak sedikit. Kamu kalau mau makan itu di dapur, bukan di sini. Kalau nanti misalnya tiba-tiba Arman datang, terus mergokin kamu makan, ayo coba gimana? Ya sudah, saya akan di dapur saja. Dasar menantu gemblung edan, makan aja terus kerjanya, perut digedein. Bukannya mikirin masalahnya Arman, makan aja males. Ada apa sih, Ma? Nah itu loh, suami kamu itu dasar pemalas, kerjaannya makan aja terus. Nih perut nih digedein terus. Ih, Mama nih gimana sih? Mama kan tahu Mas Kirno itu punya penyakit hernia. Dia nggak boleh kerja, nggak boleh capek. Kalau capek sedikit, hernianya kambuh. Kamu itu ya, alasan aja terus. Kamu tuh kepengen gak sih punya suami yang kaya? Kamu tinggal enak-enakan, kipas-kipas saja, punya baju yang mewah, punya perhiasan yang banyak, punya rumah, punya mobil. Udah, kalau suami kamu nggak bisa ngasih itu semua, ceraiin aja. Gitu aja kok repot. Ih, Mama nih, cerai. Gampang banget sih bilang cerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, gimana urusannya, Man? Mereka janji akan menangkap Johan. Itu yang dikatakan polisi. Syukur deh, Mama senang mendengarnya. Ma, sepertinya Cika harus tinggal di sini dulu. Karena saya takut kalau Cika tinggal di tempat lain, anak buahnya Johan akan mendatanginya. Nggak apa-apa. Mama sih senang aja. Istri kamu kan nggak ada di sini. Jadi ya, bebas-bebas aja. Yuk, Cik. Tante antar ke kamar kamu, yuk. Cika, udah ada kabar dari Marni belum? Belum tuh, Mas. Ini loh kamar kamu. Terima kasih, Tante. Saya akan tinggal di sini sementara sampai masalah ini selesai dan kakak saya Wira ditemukan. Kenapa? Jangan gitu dong. Udah tinggal di sini aja. Pasti Arman nggak akan keberatan. Lagian, Arman itu kalau sudah mengundang seorang gadis untuk tinggal di sini, pasti dia itu senang dengan gadis itu. Apalagi muka kamu itu mirip sekali dengan istri keduanya. Otomatis si Arman itu senang sekali melihat muka kamu. Gimana? Kamu suka kan sama Arman? Saya muka kamu merah. Kamu juga suka ya sama dia. Sekarang wanita mana sih yang nggak suka sama dia? Arman itu orangnya udah baik, soleh, dan kaya lagi. Saya
Saya sebagai ibunya tidak keberatan kalau Arman menikah lagi dengan kamu. Habis istrinya itu nggak perhatian sih. Kamu tahu nggak? Istrinya itu orangnya tuh nyinyir sekali. Dia tuh nggak suka kalau lihat orang lain senang. Coba lihat aja sekarang ini. Dia tiba-tiba ngabur pergi. Padahal nggak ada apa-apa loh di rumah ini. Cuma cari perhatian aja. Gimana? Kalau kamu memang suka, saya akan bilang kok sama dia. Jangan Tante. Kenapa? Karena saya menganggap Mas Arman sebagai teman saya dan saya nggak pernah berpikir. Alah, teman itu kan sekarang. Nanti lama-lama bisa jadi suami toh. Kalau kamu mau jadi istri ketiganya Arman, otomatis mata kakak kamu akan bisa dioperasi oleh dia. Karena Arman punya dananya. Daripada kamu harus jadi jongosnya si Johan itu. Cik, yang menawarkannya ini adalah ibunya Arman sendiri, bukan orang lain. Gimana? Saya... Oke, Tante akan beri kesempatan kamu untuk berpikir. Tante keluar dulu ya.